Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semua, perkenalkan saya Dewa Septiari dengan tim 2211101113 dan rekan saya. Halo semua, saya Ibu Setiai Setia Pratami dengan NIM 22110111. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai teori konseling klien center guna memenuhi tugas akhir semester 2 pada mata kuliah pengantar teori dan model konseling. Sebelum itu, apa sih konseling klien center? Konseling klien center merupakan sebuah teori yang sering dikenal dengan teori non-direct atau teori konseling yang berpusat pada pribadi konseling. Pada proses konseling dilakukan sebagai orang dewasa yang dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab dengan keputusan itu. Konseling klien center ini merupakan hasil pemikiran dari seorang ahli psikolog bernama Carl Rogers. Pemilik nama lengkap Carl Rogers lahir di Oakville pada tahun 1992. Rogers membangun teorinya ini berdasarkan penelitian dan observasi secara langsung terhadap peristiwa-peristiwa nyata, di mana pada akhirnya ia memandang bahwa manusia pada hakikatnya adalah unik. Adapun tujuan dari konseling client center ini yaitu yang pertama, memberikan kesempatan dan kebebasan kepada konseli untuk mengekspresikan perasaannya. Yang kedua, membina kepribadian konseli secara integral. Kepribadian integral adalah struktur kepribadian konseli agar tidak terpecah. Artinya, sesuai antara gambaran tentang diri yang ideal dengan kenyataan diri yang sebenarnya. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri konseli. Membantu konseli dalam membangun rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri, bahwasanya konseli memiliki kemampuan untuk mengambil suatu keputusan tanpa merugikan orang lain. Yang keempat, keterbukaan terhadap pengalaman. Terbuka pada pengalaman dapat menjadikan konseli lebih sadar terhadap kenyataan sebagaimana kenyataan itu hadir di luar dirinya. Dan yang kelima, dapat melakukan evaluasi internal. Tujuan ini berkaitan dengan kemampuan konseli untuk introspeksi diri yang berarti lebih banyak mencari jawaban-jawaban pada diri sendiri bagi masalah-masalah yang dialaminya. Terdapat hakikat dari konseling klien center di mana menitik beratkan kesempatan konseli dalam menentukan dan memecahkan masalah yang dirasa penting baginya. Konsep tentang teori kepribadian atau diri serta hakikat kecemasan merupakan konsep pokok yang mendasar. Konseling ini menunjukkan kepercayaan yang mendalam pada manusia. Ia memandang bahwa manusia tersosialisasi dan bergerak ke depan, berjuang secara optimal, serta memiliki kebaikan positif pada dirinya. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya dapat dipercaya dan memperbaiki. Di dalam teori konseling klien center ini terdapat struktur kepribadian yang dimana menurut Carl Rogers terdapat 3 hal yang sangat esensial dalam kepribadian, yaitu yang pertama ada organisme. Organisme mempunyai satu kecenderungan dan dorongan dasar, yaitu untuk mengaktualisasikan, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Yang kedua, yaitu ada medan fenomena. Di mana medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman pribadi dari suatu individu atau seseorang sepanjang hidup di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya baik itu yang bersifat internal maupun eksternal, serta pengalaman yang disadarinya maupun tidak disadari. Nah, yang ketiga yaitu ada self. Menurut Carl Rogers, the self adalah aspek pengalaman fenomenologis, di mana pengalaman fenomenologis adalah salah satu aspek pengalaman kita dalam dunia, yaitu pengalaman sadar kita atau bagaimana individu melihat dirinya sendiri.
sehat adalah manusia atau pribadi yang mampu mengatur diri dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosialnya. Di mana ciri-ciri dari hakikat manusia sehat yaitu adalah ego berfungsi penuh serta relasi antara id, ego, dan superego, pribadi bebas dari kecemasan, keterbukaan terhadap pengalaman, percaya pada diri sendiri serta menerima diri sendiri, dan pribadi tidak terbelenggu oleh ide tidak rasional. Nah, di mana selanjutnya yaitu ada manusia tidak sehat. Di mana manusia tidak sehat itu adalah manusia atau pribadi yang tidak mampu mengatur diri dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sosialnya. Nah, ciri-cirinya itu adalah kebalikan dari hanya manusia sehat. Sudah saya jelaskan tadi, yang mana yaitu ada ego tidak berfungsi penuh serta tidak serasi antara id, ego, dan superego, pribadi dikuasai oleh kecemasan, pribadi tertutup terhadap pengalaman, tidak percaya pada diri sendiri, serta tidak menerima diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah pribadi terbelenggu oleh ide-ide tidak rasional. Berdasarkan hakikat pribadi sehat dan tidak sehat yang sudah saya jelaskan tadi, dalam proses konseling tentunya terdapat peran dan fungsi konselor. Dalam hal ini, peran konselor yaitu adalah berperan sebagai fasilitator, yang dimana artinya konselor hanya mengarahkan konseling agar mereka dapat mengambil keputusan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan tepat sesuai dengan keinginan konseling dan tentunya dengan arahan yang tepat pula. Yang kedua yaitu ada konselor dapat merefleksikan perasaan-perasaan konseling, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh konseling. Nah, yang ketiga yaitu ada konselor menerima individu dengan sepenuhnya dan dalam keadaan atau dengan kenyataan yang bagaimanapun. Nah, yang keempat yaitu ada konselor memberi kebebasan kepada konseling untuk mengekspresikan perasaan yang sedalam-dalamnya. Nah, yang kelima yaitu ada konselor harus dapat membuat konseling merasa nyaman dan menghormati konseling apa adanya. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi konselor. Nah, di mana fungsi konselor adalah membangun suatu iklim terapeutik yang menunjang pertumbuhan konseling. Nah, dalam hal ini konselor dapat membangun hubungan yang membantu, di mana konseling memperoleh kebebasan yang diperlukan untuk mengeksplorasi area-area hidup yang sekarang diingkari atau didistorsinya. Nah, dengan demikian konseling diharapkan dapat lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam dirinya maupun di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan peran dan fungsi dari konselor yang sudah dijelaskan tadi, sehingga dapat menghasilkan hubungan konselor dengan konseling dalam proses konseling. Hubungan konseling adalah kegiatan profesional dan memiliki tujuan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif. Kepribadian konselor dapat membentuk hubungan pribadi dari konselor dan konseling. Nah, hubungan baik antara konselor dan konseling ini dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan. Misalnya, dapat dimulai dari berbicara dan mendengar semua masalah dari konseling. Menciptakan hubungan yang baik antara konselor dan konseling adalah keakraban yang murni dan wajar ditandai dengan adanya perhatian, tanggapan, dan keterlibatan perasaan secara tulus. Karena hubungan konselor dan konseling termasuk cara komunikasi yang tepat dan pemberian perhatian kepada konseling. Dalam penerapannya, konseling client center merupakan konseling yang berpusat pada konseli.
sehingga teknik penerapannya terdapat pada keterampilan interpersonal konselor itu sendiri. Keterampilan tersebut dapat berupa yang pertama itu penerimaan. Penerimaan merupakan sebuah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan penerimaan terhadap pribadi konseli, ketertarikan dan kemampuan memahami hal yang dikemukakan oleh konseli, sehingga konseli merasa dihargai dan tentu saja itu membuat konseli merasa nyaman dan lebih terbuka dalam mengemukakan permasalahannya kepada konselor. Yang kedua, memahami atau understanding. Memahami di sini artinya konselor harus dapat memahami secara empati dunia dan sudut pandang dari konselinya, sebagaimana dilihat dari dalam diri konseli itu saat melaksanakan layanan. Lalu yang ketiga, ada respect. Respect di sini merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh konselor dalam menghormati dan menghargai secara positif potensi atau bakat yang dimiliki oleh konseli. Lalu yang keempat, ada meyakinkan. Meyakinkan adalah suatu respon yang diberikan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau sebuah penguatan terhadap pernyataan-pernyataan positif dari konseli agar ia menjadi lebih yakin dan percaya terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kelima, ada dorongan. Memberikan sebuah dorongan merupakan upaya seorang konselor dalam pelaksanaan layanan konseling agar konseli selalu terlibat dalam pembicaraan dan dirinya lebih terbuka mengenai masalahnya tanpa ada yang ditutupi, sehingga pembicaraan dalam konteks layanan konseling dapat mencapai tujuan. Lalu yang keenam, ada memantulkan pertanyaan dan perasaan atau reflection. Reflection adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman dari konseli, kemudian merefleksikan kepada konseli kembali. Hal ini harus dilakukan sebab seringkali konseli tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang menguntungkan maupun yang merugikan. Konseling client center dilaksanakan melalui beberapa tahap atau prosedur, yaitu yang pertama, pengenalan konseli. Konselor menciptakan suasana komunikasi antar pribadi yang merealisasikan segala kondisi untuk menciptakan kondisi dan situasi senyaman mungkin agar konseli merasa bahwa kondisi, situasi, dan tempat di mana konseli bertemu dengan konselor menjadi pendukung untuk mencurahkan segala kegundahan yang ada di dalam hatinya. Lalu yang kedua, ada pengungkapan sebab-sebab. Konselor menjadi seorang pendengar yang sabar dan peka yang meyakinkan konseli dia diterima dan dipahami. Situasi konseli yang sedang gundah membutuhkan seseorang untuk diajak bicara dan mendengar segala bentuk keluh kesahnya. Di sini, konselor hadir sebagai seorang pendengar yang baik, penuh empati dan simpati, sehingga dapat meyakinkan konseli bahwa ia merasa dimengerti dan dipahami, sehingga konseli mau untuk terbuka terhadap konselor mengenai kecemasan-kecemasan yang dialaminya. Lalu, untuk prosedur yang ketiga ada pemberian bantuan pengentasan masalah. Ketika konseli mengungkapkan apa yang menjadi kecemasan dan keresahannya secara jujur dan apa adanya, sebagaimana yang dirasakannya, berarti ia sekaligus diarahkan untuk mencari penyebab permasalahan yang dialaminya,
sehingga kemudian ia akan melihat permasalahannya secara utuh. Dan konselor meyakinkan bahwa kecemasan yang dialami oleh konseli adalah sesuatu yang wajar dialami oleh setiap individu. Kegelisahan konseli ini kemudian diarahkan oleh konselor untuk mempersepsikan diri dan merumuskan tujuan masa depannya. Dalam penerapan teori konseling tentunya terdapat kelebihan dan kelemahan yang dimana kelebihan itu yang pertama meningkatkan pada penanganan konseling sendiri sebagai pihak yang akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan proses konseling sesuai dengan keinginan dari konseling. Yang kedua, konseling diberi kebebasan untuk menentukan apa yang akan dirubah pada dirinya sendiri, dan konselor menghargai terhadap apa yang menjadi keputusan dari konseling. Yang ketiga, lebih mementingkan konsep diri atau penguatan dan kesadaran mengenai dirinya sendiri. Yang keempat, konselor menunjukkan sikap penuh pemahaman dan penerimaan. Adapun kelemahan dari teori konseling klien ini yaitu tidak semua konseling dapat menangkap makna dari apa yang diterapkan oleh konselor, sehingga menimbulkan kebingungan bagi konseling untuk berbuat apa dan harus bagaimana, sehingga mereka merasa seolah-olah dibiarkan berputar-putar dalam dirinya sendiri tanpa ada tujuan dan arah yang jelas. Sesuai dengan beberapa materi yang sudah dipaparkan, konseling client center dapat digunakan dalam mengatasi kecenderungan perilaku negatif pada seseorang. Konsep-konsep pokok yang mendasari konseling client center adalah hal yang menyangkut konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Penerapan konseling client center ini berdasarkan konsep-konsep berikut dapat digunakan pada kasus seorang individu yang mengalami tingkatan kepercayaan diri yang rendah, kurangnya memahami diri sendiri, dan pribadi dikuasai oleh kecemasan yang berlebih. Sekian materi yang dapat kami tayangkan dalam video. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam